Apa khabar semua? Baik ya? Ya, kabar baik ya. Okey, kalau teman-teman di sana kalau ada tengok semalam Royal Q ada buat update baru ya, update baru dalam aplikasi Royal Q, baik. Dan ada banyak orang yang tanya saya apakah update-nya. Banyak orang tak faham ya. So kita terus ke sana aja ya. Okay, di sini kalau boleh tengok ya. Sekarang saya ada 3 trading, 3 position yang masih tengah jalan, okey. Dan contohnya kalau saya tekan di Bitcoin ya, Pak. Okey, kita bisa tengok di sini kita ada hutang sell, buy, sub-bin mode dan stop margin call ya. So saya akan explain satu persatu ya. Ini sell ini sebelum ini kalau masih ingat sell ini adalah sebelum ini namanya liquidation. Pernah dengar ya? Ya, liquidation atau clearance dulu ya. Clearance, selepas tu liquidation, sekarang namanya sell. So kali ini perusahaan Royal Q ada update app-nya, bagus kali ini kerana contoh ya Pak, ini harga average yang saya masuki ya, ini. Tapi waktu sekarang harga Bitcoin 33,670. Bentar ya. Okey. Dan di bawah sini kita bisa tengok sekarang posisi saya ini sedang dalam loss negatif 6.25% ya. Okey. Dan di sini apa yang kita bisa buat sekarang ya Pak? Contohnya kalau saya mahu jual posisi saya, contohnya saya mengatakan waktu harga datang kepada 32,500, saya tak mahu pegang posisi ini. 100% saya mahu jual. Saya bisa letak harga stop loss. Ya. Tapi teman-teman harus ingat ya, di sini kalau kita buat stop loss bermakna kita betul-betul akan ada kehilangan wang ya. Kita akan lose money. Kerana ini bermakna kita stop loss. Dan kalau kita tak tahu harga apa di sini, kita bisa aja tekan di sini, butang ini, untuk kita jual pada harga market. Bila harga market, sistem akan terus jual pada harga yang ada di sana sekarang, Pak. Okey? So ini adalah sell sepertinya ya. Lepas tu kita ada buy. Buy ini dulunya namanya replenish ya. So sama aja seperti tadi, sini pun kita bisa letak harga. Contohnya bila harga datang ke 32,500, saya mahu menambah lagi $100. Sorry ya. Saya mahu menambah lagi $100 dalam posisi saya ini. So, saya hanya tekan confirm dan di bawah sini kita bisa tengok yang posisi saya ini masih tunggu di sini. Dan kalau saya tak mahu jalankan, saya bisa aja cancel. Tekan cancel aja. Ya. Okey, ini untuk itu. Tapi lagi satu, kalau tengok, kalau contohnya saya tak tahu lagi harga apa yang saya mahu masuk. Okey. Tak tahu. So saya bisa aja tekan market dan letak $100 dan sistem akan terus beli pada waktu sekarang. Ya. So ini adalah yang butang buy dan sell ya Pak. Okey. Okey. Dan selepas itu kita ada stop margin call. Okey, ini yang stop margin call ini apa fungsinya? Sebelum ini kalau contohnya kita buat trade setting, kita ke margin configuration ya sini ya. Okey. Sebelum ini kalau kita di sini kita kalau mahu contoh ya harga udah turun sehingga sini atau sehingga sini dan saya tak mahu lagi menggunakan USDT untuk membeli posisi ini, biasanya saya buat apa sebelum ini adalah kita akan terus ke pause. Kita pause saja ya. Tapi masalah dengan pause, waktu harga udah naik dan kita agak buka agak on balik, kita akan rugi ya, kita akan rugi. Okey. Kerana itu kita harus on kan. So sekarang perusahaan udah bagi butang stop margin call ini di mana kita tekan stop margin call, confirm aja. Nanti apabila udah tekan ini,
Dia gak beli yang margin call di bawah itu, dia gak beli, dia stop di sana. Sehingga kita on balik. Kita bisa on balik pun. Ya Pak? Faham ya? Okey. Sekarang di sini kita tengok ada sub-bin mode. Ya. Sistem mengatakan whether to switch to sub-bin mode. Tukar kepada sub-bin mode ya. So untuk sub-bin mode, bentar ya. Okey, untuk sub-bin mode ini senang aja. Apa sub-bin ini saya explain dulu ya. Pak, tengok di sini ya. Kita sekarang sebelum ini kita udah tahu yang kita ada. Sebelum ini kita ada yang ini yang harga kita masuk. Ini limit yang kita mau buat margin call yang di bawah. Lepas tu kita ada position kita yang kita mahu take profit pada 1.1%. Kita ada callback untuk position kita apabila harga turun 0.1% kita mahu jual. Lepas tu ini adalah konfigurasi untuk ini yang 7 call ya. Lepas tu ini pun kita dah tahu ya. Tapi yang ini dua ini apa ini? Okay. Ini adalah application yang baru di mana Pak? Contohnya saya buka ini ya. Bapak tengok di sini, waktu call ke-5, call ke-6, call ke-7 ya, bermakna kalau kita ke margin configuration, di sini kita bisa tengok call ke-5, call ke-6 dan call ke-7. So waktu call ini, harga kripto itu udah jatuh terus ya, sehingga udah habis 4 call. Waktu dia ke-5 call, saya bisa setting di mana ini aja yang di atas yang ada dalam floating ya, di mana yang di bawah ini saya boleh jual apabila harga di sini, ini yang bawah ini yang ini bisa saya setting untuk harga jual. Kalau contoh dia beli 8 kali ganda ya di sini, dan harga daripada sini naik 1.1%, saya bisa aja jual ini terus untuk profit. Sama dengan ini, sama dengan ini. So kita bisa kat sini Pak, kita buat setting aja. Contohnya di sini, kita buat setting waktu harga sana yang call ke-5 dan naik 1.1%, saya mau jual. Sama ini pun, sama ini pun. Lagi satu contoh ya. Contohnya kalau saya ada di sini 10 call. Ya, saya letak 10 call aja ya. Dan sekarang tengok di sini, sekarang kita bisa call daripada call ke-5 hingga call ke-9, kita bisa buat duit. Kita tak payah nak tunggu. Ya Pak? Faham ya? So inilah apa itu sub-bin mode. Lepas kita udah setting ini, kita hanya perlu tekan ini, buka sub-bin mode, confirm. Bermakna sekarang daripada call ke-5, 6, 7 itu, sistem akan jual coin itu. Dan kalau saya tak mahu sub-bin mode, saya tekan warehouse mode aja, bermakna sekarang saya hanya mahu jual semuanya sekali. Ya. Okay, ini saya tukar balik ya. Okey, itu aja Pak. Faham ya? Itu hanya start dari call 5 ke atas ya, tidak bisa dari call 3 ke atas kah? Standar 5 ke atas tidak kah? Bisa Pak. Ya, standard dia 5 ke atas. Okey. Standardnya 5 ke atas. 5 ke atas ya. Coba track setting kembali Mr. Deepak. Yalah Pak. Ya Pak? Track setting lagi, track setting. Okey. Yang bawah itu sub position, take profit, call back. Okey. Itu ini sama seperti ini Pak. Ya. Sama itu ya. Ya. Untuk ya, yang call 5 itu ya. Oke, ada menu lain kah yang baru? Itu aja Pak. Oke. Dan ini hanya untuk sesiapa yang guna Android bisa lihat ini. Yang guna iOS belum lagi ya. Oh gitu. iOS belum ya? Belum. Hanya yang Android udah update. iOS masih seperti dulu. Oke. Mr. Deepak, kalau ada yang pakai Huawei ya, handphone ya yang tidak menggunakan Play Store gitu ya, macam mana dia boleh install? Susah Pak, kerana untuk yang guna Huawei, baru ni ada satu case,
bila ada update baru, dia tak bisa cepat masuk Huawei, Pak. So, orang yang pengguna Huawei itu lambat dia mau guna apa-apa aplikasi. Pak Herman, ini saya pakai Huawei nih, P30 Mate. Oh, oke. Normal Pakai kah? Huawei. Tapi Ini menu baru. Android. Iya, ini punya saya Huawei P30 Mate Pro. Sudah saya update, muncullah ini menu ini yang terbaru ini. Oh, update ya dia ya. Udah bisa update ya. Iya. Tapi ada jenama yang lain yang Huawei tak bisa, Pak. Oh, mungkin begitu. Tidak semuanya Huawei kali ya. Belum semua ya, yang mungkin yang sudah standar sama Android aja kali ya. Iya. Oke. Ya mungkin begitu, karena Huawei kan bukan Play Store atau iOS. Iya, dia bikin operating system sendiri kan. Iya, Huawei Gallery. Oke. Ya, ada yang lain mungkin teman-teman mau nanyakan ke Mr. Dipak tentang aplikasi atau tentang market. Sebelum masuk ke market, kita cerita aplikasi dulu deh. Jadi kalau ada pertanyaan tentang seputar aplikasi, tentang menu baru, silakan. Ada yang mau ditanya, silakan tanyakan. Jadi Pak Herman, ya. Jadi ini cuman ganti menu nama aja ya. Kalau yang replenish itu yang buy itu ya? Ya, ganti nama. Replenish ganti nama dengan buy. Yang liquidation ganti nama sell. Cuma seperti ini, Pak. Contohnya awal-awal dulu waktu kita punya account banyak yang guna yang trading altcoin ya, alternative coin ya. Kita adanya floating besar ya. Sehingga yang ada saya tahu 7 call pun ada ya. Tapi waktu sekarang kita bisa mula dapat wang waktu daripada 5 call kita bisa buat income. Kita tak payah nak tunggu sehingga harga recover balik. Itu yang bagus di sini. Ya. Pak Dipak, bisa diulang yang sell, buy, dan stop margin call-nya. Bisa diulang penjelasannya. Sell ini namanya sebelum ini, Pak, adalah liquidation ataupun clearance sebelum ini ya, clearance. Bermakna contohnya sekarang harga yang saya masuk average harga saya $34,000. Tapi sekarang harga $33,000. Contohnya saya mahu stop loss. Saya katakan waktu harga sudah ke 32,000, saya tak mahu pegang lagi posisi ini dan saya mahu jual semua 100% daripada kripto yang saya beli melalui RioQ. So saya tekan aja 100% di sini dan saya tekan confirm, Pak. Bermakna waktu harga di sini kalau Bapak bisa tengok, bila harga Bitcoin datang ke 32,000, dia akan menjual semua posisi saya. Tapi untuk ini yang sell, bermakna saya akan ada loss, wang saya akan loss sedikit. Ya. Dan kalau saya tak tahu harga apa yang mahu diletakkan, saya mahu jual sekarang aja, tekan market aja, Pak. Dan berapa persen kita mahu jual. Okey? Untuk cut loss gitu. Ya. Itu hanya untuk harga bawah kah atau bisa kita setting juga untuk jual di harga yang lebih tinggi, misalnya di harga 37.000? Untuk cut loss saja ya. Jual? Itu kan jual kita ada 1.1%, Pak. Oh, jual bisa. Contoh ya. Ini masih buy. Yang sell masih tadi. Boleh. Yang sell tadi bolehkah jual di harga lebih tinggi, 40.000 misalnya, ya. Jual 40, di harga 40.000, jual semua. Bisa? Bisa ya? Bisa. Nah, dia ikut yang mana? Ikut harga berarti trigger price-nya tetap jalan setelah harga 40.000. Ya. Oke, ini ada tulisan trigger price. Jadi setelah 40.000 kena baru trigger price-nya hidup. Oke. Dan yang stop margin call ini bye.
Yang baik ini Pak, untuk kita mahu menambah wang dalam posisi kita. Contoh, saya mahu tambah di sini, contoh saya kata waktu harga datang kepada 32,000, saya mahu tambah dengan $100 untuk posisi ini, dan sistem akan menunjukkan bahawa saya punya harga average akan jadi 33,800 kalau saya membeli pada harga 32,000 sebanyak $100. Kalau okey, kita tekan confirm aja Pak. Ini ada ordernya. So waktu kalau harga 32,000 Bitcoin turun ke sana, $100 ini akan dibeli. Faham ya Pak? Ya. Dan kalau saya mau beli sekarang aja, tekan market aja dan letak berapa harga yang kita mau masukkan. Itu aja Pak. Siap. Terima kasih. Oke, di chatting ada yang nanya cara ikat Binance dengan Royal Q. Itu ada videonya ya, sudah ada rekaman videonya, nanti kita kirim di grup atau boleh minta sama upline-nya cara ngikatnya. Password 123 ya Pak. Ini kan udah masuk ya. Join meetingnya. Pak, saya mau tanya juga Pak. Ya, silakan. Itu kalau di Binance kan bisa juga beli USDT, deposit rupiah tuh. Bisa Ya. Pak? P2P kan bisa digunakan, itu menggunakan bank. Waktu kemarin saya tanya katanya nggak bisa, tapi waktu saya lihat-lihat ada itu metode untuk Bisa aja. payment-nya. Bisa aja. Jadi nggak usah beli di Indodax USDT-nya. Terserah mana yang nyaman aja. Yang penting USDT-nya dibeli. Mau beli dari mana aja boleh. Iya, kalau di Binance kan jadinya nggak perlu ada biaya transfer ya. Oh ya, boleh aja. Beli peer to peer dulu boleh. Nanti tinggal Iya, dipindahin betul. aja ke spot ya, dari peer to peer pindahin. Betul, pindahin ke spot dulu. Ya. Bisa ya, berarti ya. Bisa. Dari mana aja boleh beli kok, USDT-nya bebas. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan tentang aplikasi? Pak Herman, Ya, Pak. untuk menu terbaru ini yang Subin mode ini itu idealnya kita pakai modal minimal berapa ini? Misalnya kalau modal nipis di bawah 500 apa masih ideal? Misalnya Tergantung settingannya, dia sub ini kan untuk call 5 ke atas ya. untuk call 5 ke atas tuh. Ya. Untuk call 5 ke atas biar bisa ngambil profitnya dulu sedikit demi sedikit, itu maksudnya. Iya. Bebas lah. Mau tunggu dulu semuanya closing atau mau dipecah, bebas. Jadi intinya kita diberi kebebasan lebih leluasa aja sih dalam settingan strateginya. Iya, mestinya itulah. Boleh minta usulan nih, Ya. Pak Herman, untuk masalah settingnya, bilanglah dengan modal 200, 300, 400, settingannya bagaimana untuk bisa main misalnya lebih dari 2 kripto atau gimana? Settingan itu sebenarnya tergantung situasi market ya Pak ya, kalau menurut saya ya. Karena settingan nggak bisa fix sebenarnya. Kalau kita ambil settingan fix, sementara market kan berbeda-beda, hasilnya pasti beda-beda. Enggak, maksud saya secara globalnya nanti disesuaikan dengan kondisi marketnya gitu. Tapi maksudnya settingan secara global, oke, bilang misalnya depositnya 300 untuk main 3 mata kripto, ini loh kira-kira settingannya yang paling optimal begitu. Iya. Jadi kita nggak bisa bilang settingan optimal karena di saat market trennya up, bisa up sekuat apa strongnya ya settingannya beda. Di saat kita, jadi
Dan ini pun ya tidak ada satu settingan yang boleh dibilang paling tepat ya, karena setiap orang punya cara masing-masing dan setiap strategi ada kelemahannya masing-masing. Jadi kalau ada orang bagi 3, oke, di saat trennya up semua dia bagi 2 kali modal aja juga boleh ya, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Tapi di saat market berbalik arah ya kita boleh bagi 5, bagi 7, jadi 7 call bagi 5 call itu di saat market turun. Nah kalau di saat marketnya sideways ya mungkin kita ambil 3 sampai 4 tapi mainnya one shot aja, turun lagi beli lagi, seperti itu Pak kira-kira. Ya, maksudnya itu kira-kira Pak, tekniknya diinfokan kira-kira kalau ininya opsinya begini. Ya, oke, kita settingannya kira-kira begini. Kita Dipak boleh kasih tips strategi dalam trading ya. Strategi tips dan strategi dalam. Oke. Kita minta Mr. Dipak untuk bagi strategi dulu. Oke, Mr. Dipak, mungkin bisa lihat market sekarang, strategi apa yang bagus, nanti saat market up bagaimana strateginya, saat market turun bagaimana strateginya. Dan mungkin Pak Herman bisa ditaruh di grup, jadi semua orang bisa lihat, oh paling tidak sebagai guidance-nya kalau ini kondisinya begini, ini loh kira-kira settingannya. Ya. Oke, nggak apa-apa, Mr. Dipak boleh bantu Ya, kali ini bagi tips. Ya. Ya Pak, sebentar ya. Pak Mr. Dipak bisa paham pertanyaannya? Paham Pak, paham. Oke, ya silakan. Mau tahu tips ya. Jadi seperti ini Pak. Oke, kalau saya sebelum ini pun, kalau tak silap meeting yang sebelum ini pun saya udah kata ini. Tapi saya akan beritahu lagi sekali ya. Kita ada, sini kita di market ada tiga cara Pak. Satu, waktu market tengah naik, ya, uptrend. Lepas tu ada yang side trend dan ada yang downtrend, kan? Ya. Downtrend itu waktu harga turun, side trend itu waktu harga di satu range aja ya. So untuk setting kita, waktu uptrend itu kita bisa aja gunakan 15 hingga 20% daripada wang kita untuk buka posisi, okay? Tapi waktu side trend kita harus hanya guna dalam 6 hingga 7% daripada wang kita untuk buka posisi. Okey. Dan waktu downtrend Pak, kita harus bawa lagi kecil. Bermakna kita harus tukar ke one shot dan bawa sehingga 3 hingga 4% dari wang kita yang kita gunakan untuk kita mahu buka posisi. Faham tak? Okey. Ya. Kerana di sini kalau kita ikut ini, tak ada floating. Masalahnya mungkin income kita kecil waktu downtrend, tapi kita masih akan ada income. Ya. Dan paling penting, kalau tanya saya, apa yang saya tengok di sini, kalau kita trading Bitcoin dengan Ethereum aja, udah bagus Pak. Seperti rekening ini sekarang ya. Saya ini cuba test saja. Kalau rekening trade dengan Bitcoin Ethereum, senang aja. Kerana Bitcoin ini gak bisa turun sehingga 10-20% sehari Pak. Ya, dia turun 3-4%, mungkin 7%, lepas tu dia naik 3%, lepas tu dia turun. Apabila dia naik 3%, kita bisa ambil profit kita dan keluar daripada posisi itu. Faham tak Pak? Ya. Ya. So, itu yang paling penting sekarang. Bermakna waktu uptrend, kita bisa aja pakai 15 sehingga 15% wang kita untuk buka posisi. Tapi waktu side trend kita pakai dalam 5-6% aja. Tapi waktu downtrend kita harus pakai 3-4% aja Pak untuk buka posisi kita. Itu posisi awal kan? Ya, posisi awal. Pertanyaannya juga mau setting berapa call kah waktu uptrend, mau setting berapa call waktu sideways, berapa call waktu downtrend, nah gitu lah. Okey. Dia waktu uptrend, kita letak 7 call pun. Kerana kalau dia turun, kalau uptrend itu udah reverse, bermakna kita 7 call. Tapi waktu downtrend, kita harus, kalau tanya saya, yang 7 call itu kita tinggal aja. Guna aja 7 call. Itu gak usah tukar Pak. Kita pakai 7 call aja, tapi seperti ni. Macam saya setting saya ikut ini. 1, 2, 3, 5, 8, 16, 21. Nah, ini
Boleh dibilang dipakai saat market trend sideways atau up atau down. Ya. Siapa? Ini satu dua Saya. tiga lima. Ini marketnya kita Dalam ambil. semua market saya pakai. Orang semua market kah? Jadi hanya bedakan persentage awal aja. Semua market. Iya. Settingan tidak diubah ya. Saya ikut tak ubah Pak. Kerana waktu uptrend, bermakna kalau market tengah uptrend, dia gak turun saya sini. So saya gak risau kat sini. Tapi uptrend, kalau seperti ni, contoh uptrend, seperti ni, dia bisa pun turun ke bawah selepas sini udah kalau ada resistannya. So kalau dia turun di sini, saya harus beli. Betul tak? Supaya buat average harganya. So kalau tanya saya, setting ini tinggal aja, jangan tukar setting ini. 7 call dan ini yang di sini kita bisa ikuti aja apa yang kita mau ikut. Oke. Tapi kalau modalnya tidak cukup 7 call, kalau kita di uptrend kita kan bagi 15% kita open, berarti uang nggak cukup 7 call. Hah? Kalau kita setting di uptrend modal awal kan 15% tadi kan, Ya. berarti dana kita nggak cukup 7 call. Tapi kalau uptrend, kita memang dia gak turun 7 call Pak. Ya. So kalau kita dah setting, hanya kalau kita dah tahu market tengah down, at least kita tahu setting untuk Bitcoin dengan Ethereum aja ya. Dia kalau turun sini, dari sini dia akan naik balik sedikit, at least 3% dia akan naik balik dulu. Dan di sini kita bisa ambil profit dulu dah. Ya. Ya. Oke, apa bisa dipahami? Artinya di sini kita taruh posisi cycle Pak, ya Pak ya. Cycle Pak. Okay, now posisi untuk cycle kita itu seperti ni. Kalau saya tengok ya, market atas down kan, saya akan tinggal sebagai cycle. Tapi kalau saya tengok market udah turun sampai call pertama, call kedua, itu saya akan tukar kepada one shot. Oke Pak, oke. Faham ya? Bisa diulang Pak Di Pak? Seperti ni Pak. Kalau saya market dengan uptrend, saya akan tinggal settingnya sebagai cycle. Tapi kalau saya udah tengok market turun, call pertama, call kedua udah ambil, lepas tu saya akan tukar settingnya kepada one shot. Sebentar ya, ada orang call handphone saya sebentar ya. Hello? Afternoon. Speaking? You are here, is it? Okay, sure. Okay, sure. Thank you. Faham ya, Pak? Ya. Bermakna waktu dia turun di sini, saya tengok udah 2 call, saya akan tukar ke one shot. Lepas tu saya akan tengok market dulu, bagaimana market. Kerana biasanya Bitcoin kalau turun 2 call akan naik balik sedikit. Itu confirm. Oh, itu untuk kasus Bitcoin ya? Bitcoin dengan Ethereum, Pak. Dua itu ya. Yang lain saya belum. sekarang saya coin lain tak trading, Pak. Oke. Karena market seperti ni ya, saya lebih suka kalau guna Bitcoin dengan Ethereum aja. Lalu buy pertamanya Bitcoin sama Ethereum boleh berapa itu? Minimal 10 ke berapa? Ikut modal, Pak. Berapa modal, Pak? Maksudnya? Ikut modal. Berapa dana Pak dalam Binance itu? Di Binance transaksi minimal sih 10 Pak, tapi kalau Bapak modalnya 1000 ya Bapak boleh taruh lebih. First call-nya itu ya? Ya, first call itu mau taruh langsung 100, mau taruh berapa, tergantung modal total yang kita pasang aja sih. Ya, Pak. Oke. Pak,
yang sebaiknya untuk meletakkan Bapak kan ini 1, 2, 3, 5, 8, 16, 21. Ya, Itu bagaimana yang sebaiknya? Seperti Bapak katakan tadi di Bitcoin dan Ethereum. Memang tergantung juga dari modal. Kalau mamanya kita bisa melihat kan, kalau mamanya seperti kata analisa Bapak, atau mamanya kita lihat sebelum ini, dia sampai yang turunan kedua, dia akan naik lagi. ya betul. Kenapa kalau seperti Bapak mengatakan tadi, Bapak cuma 2 itu aja, kenapa nggak Bapak bikin yang pertama itu 5, yang itu 7, cuma 2 aja gitu? Oh, itu nggak tahu lah Pak, karena saya buat setting ini kerja bagus. Karena itu apabila satu setting itu udah kerja bagus, saya nggak bisa tukar benar Pak. Oke. Ya. Ya. Kita ikuti apa yang udah sukses ya. Kita jangan tukar apa-apa. Itu aja. Ya. Oke Pak, makasih. Ya. Kalau mau tukar sih bebas sih Pak. Cuma ini settingan ini dipakai dari pengalaman aja sih sebenarnya. Ya betul. Itu dia Pak, experience-nya itu yang penting. Pak Herman, bagi saya Pak Herman, saya keluar dulu 10 minit ya. Saya mau pergi ambil daripada ada barang datang ke rumah. Sebentar saya datang balik ya. Oke. Oke, menjelang kita tunggu Mr. Dipak kembali, mungkin ada pertanyaan yang mau kita diskusikan. Iya, saya mau tanya ini Pak, yang yang di Royal Q itu ya, yang untuk naik dari V1 menjadi V2, dia kan mesti punya 3 downline, directnya 3. Lalu yang grupnya 20 itu maksudnya gimana? Di luar 3-nya itu atau di dalam 3-nya itu? Ya termasuk yang 3 itu Pak. Berarti tinggal 17 lagi gitu ya? Ya betul, 17 lagi itu yang 3 tuh ngajak temannya. Nah nanti jadi total 20 termasuk yang 3 itu maka sudah tercapai. Pokoknya di bawah dari orang yang pertama totalnya 20, berarti naik dia di P2 gitu. Ya. Semua tim kita di bawah kita ada 20 orang ya. Intinya pokoknya ada 20 orang langsung dia naik jadi P2 gitu ya. Ya. Berarti yang P3 juga kalau 100 orang V3 syaratnya selain grup 100 orang 3 diantara udah jadi V2. yang kemungkinan sih pasti dari kaki yang berbeda 3 diantara udah jadi V2. Iya, kemungkinan besar. Oke. Itu kan bisa aja kan satu kaki yang cepat dia udah jadi 100 orang, yang 2 lagi masih sedikit kan, nah itu belum terpenuhi. Jadi ada 2 syarat itu yang harus dipenuhi. Oke Pak. Ya, oke. Silakan jika ada pertanyaan lain. Yang mau ditanya? Atau kita share screen kita. Sebenarnya banyak Pak yang mau ditanya, aja saya nggak enak kok jadi saya aja yang nanya nih. Nggak apa, nanya aja Pak, mumpung kita nunggu. Nah, berhubungan dengan ini Pak, yang trading view diagramnya itu yang saya mau tanya Pak. Ya. Kebetulan Bapak udah buka ini. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Nah, itu ngeluarin chartnya itu. Ngeluarin chartnya yang garis itu Pak. Itu gunanya apa? Untuk kan tujuannya memudahkan kita ambil posisi gitu ya. Kapan kita harus... Pertanyaannya yang mana? Yang ini candle? Yang bukan candle Pak. Fibonacci. Yang garis hijau. Ya, ini Pak, di sini ambilnya nih. Nah, itu menandakan apa gitu Pak? Ini di sini ambilnya. Itu menandakan apa? Nah, ini sebentar saya jawab ya. Jadi market itu Pak, dia berjalan itu, dia biasanya ada tempat persinggahannya. Ini pola di dalam kebiasaan trading.
Nah, kita tarik garis dari sini, ambil Fibonacci trace ini ya, ini retracement Fibonacci, kita tarik, kita pindahin lagi jadi candle biar enak nengoknya. Nah, market itu biasanya dia ada kecenderungan tempat berhenti. Setelah dia bergerak, dia akan berhenti dulu. Artinya gini, ini yang istilahnya disebut dengan support and resistance. Nah, kita lihat ya garis bawah ini ya, market yang paling bawah dulu ya Pak ya. Ini kayak contoh ya. Nah, ini kita garis ya ini ya. Sebentar. Saya kunci guys. Nah, ini kalau kita lihat garis ini kita ambil garis ini ya kurang lebih ya. Ini sengaja digaris ya. Nah, kurang lebihnya garisnya di sini. Market itu dia ada kecenderungan ya di posisi-posisi tertentu dia akan antri dulu Pak. Coba ya kita lihat ya. Ini market sempat mau jebolkan garis ini toh. Nggak jadi dia naik. Terus dia coba lagi, nggak jadi naik. Nah di sini mau coba jebolkan lagi nggak jadi naik. Ini juga mau coba jebol lagi nggak tembus naik. Ini juga coba jebolkan lagi nggak tembus naik. Artinya di sini adalah garis support ya, garis support yang kuat. Apa yang dimaksud dengan garis support? Artinya di posisi harga segini itu banyak orang yang antri mau beli. Jadi ada tembok. Jadi banyak orang yang nunggu di sini ngantri mau beli di harga murah, di harga 30.000 ini. Nah, jadi ini kan kalau kita bicara market jual beli kan ada penjual, ada pembeli kan. Nah, di saat harga ini lebih banyak pembelinya daripada penjualnya sehingga dia nggak tembus. Jadi dia naik lagi ke atas. Terus tiba-tiba yang di atas sudah merasa profit jual sampai di sini terhenti lagi karena pembeli di sini juga banyak naik lagi. Nah, ini dia mondar-mandir di sini. Demikian juga di sini nih garis atas ini nih. Di saat orang buy sampai di sini mantul ke bawah. Artinya di harga segini banyak yang mau jual karena dia mungkin sudah beli di bawah udah profit sampai di sini dia mau jual. Turun lagi. Kemudian orang buy lagi di sini nggak kuat lagi jual pada naik. Sampai di sini belum tembus di sini. Kenapa? Karena banyak yang jual sehingga belum tembus. Nah, ini disebut garis resisten untuk ini ya. Garis atasnya yang bawah disebut garis supportnya. Nah, jadi dalam trading itu orang selalu memantau nih apabila garis ini tembus ke atas, maka dia akan berlanjut ke sini. Akan berlanjut ke resisten di atasnya. Nah, kita lihat nih Fibonacci ini perkiraan ya, tergantung kita tarik dari mana, atau kita tarik garis manual pun juga boleh nih. Dari sini nih kita lihat di mana berhentinya nih. Ini kalau Bapak lihat garis ini ya pakai sistem garis. Nah, ini di sini naik, dia turun ya, artinya berhenti di sini nih. Ada kemungkinan nanti market akan berhenti dulu di sini, mantul dulu di sini. Kalau kita tarik garis, dia akan koreksi dulu ke bawah, baru naik lagi. Artinya banyak orang kalau seandainya Bitcoin naik nih, kita lihat harga sekarang aja dari sini ya. Yang ini nih. Nah, ini sekarang nih. Nah, kemungkinan di garis terbawah ini kalau dia turun lagi sampai ke sini, maka orang akan rame-rame buy di sini. Kenapa? Karena udah berapa kali di harga ini dia naik. Ya, ada kekuatan yang cukup besar yang susah untuk ditembus ya. Tapi kalau bisa nggak suatu hari dia tembus? Bisa aja, tergantung mana yang kuat. Kalau dia tembus, maka dia akan berlanjut ke support berikutnya. Kalau kita lihat di mana support berikutnya, nah bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, kita ambil yang terjeleknya tuh di sini. Nah, atau kita bisa jadi lihatnya dia hanya sampai di sini. Tengok ya, kalau kita ambil garis, nah dia hanya sampai di sini nih. Bisa jadi sampai di sini nih kita lihat nih. Nah, dia akan kalau tembus ini, maka dia berpotensi lanjut di sini baru dia naik lagi. Tapi kalau sekarang kita lihat
kemana sih Bitcoin ini? Nah, sepertinya di garis ini nih, di batas warna merah ini ya. Kemungkinan ya, ini kemungkinannya selalu 2 ya. Setelah ketemu garis ini, maka di sini adu kekuatan dulu ibaratnya. Kalau sell lebih kuat, dia akan berlanjut sampai sini. Tapi kalau di sini buy lebih kuat, maka dia akan mantul lagi ke atas. Nah itu. Jadi di dalam trading tuh adu kuat antara penjual dengan pembeli. Di saat yang jual lebih banyak, dia akan turun. Di saat yang beli lebih banyak di harga itu, dia akan naik lagi. Jadi kita harus lihat di mana garis temunya. Disitulah kita tunggu. Kapan sih saatnya kita beli ya? Tentu enaknya beli di saat bawah kan. Nah saat bawah itu ya itu di saat persinggahan ini. Nah kalau ditanya berdasarkan candle 4 jam ini kira-kira kapan dibeli ya? Di sini belinya. Bagusnya di sini. Tapi nggak selalu dia tercapai. Kadang-kadang dia nggak sampai sini udah naik lagi kan. Tapi kira-kiranya seperti itu ilustrasinya. Bisa dipahami Pak? Ya, ya. Ya. Ya, oke. Jadi market tuh sifatnya seperti itu. Ada titik support, posisi supportnya, ada posisi resistennya. Artinya ada di ketahanan di sini ya. Ini kan kalau kita lihat historinya ini di harga yang di sini nih udah berapa kali mau dijebol nggak tembus-tembus kan? Nah, Pak, garis yang warna hijau itu apa namanya Pak? Average atau average apa itu Pak? yang mana? Yang warna hijau garis itu Pak? Ini. Bukan garis yang di diagram yang memotong candle. Iya, Itu merah. merah dan hijau. Ini moving average ya Pak. Moving average ini indikator ambil di sini. Ambil moving average. Menyatakan bahwa spesimen surat-surat tersebut sudah benar dan siap. Ambil moving average cross. Ini untuk membantu kita membaca tren aja Pak. Moving average cross ketik aja deh. Nah ini persilangan MA cross nih. Yang merah dan hijau. Iya, merah hijau itu, oh itu jadinya yang hijaunya itu untuk bullish sama yang satu bearishnya gitu ya. Maksudnya gitu Pak. Trennya, Iya. tren naik atau tren turun? Iya, perpotongannya itu yang tanda plusnya itu ketemunya di situ gitu. Garis silangnya Pak. Bentar. Iya. Jadi pada saat garis silang nih ada tanda plus nih kan? Berarti terjadi persilangan. Itu pertemuannya gitu antara berganti tren. dan bearish sama bullishnya ketemunya di situ ya. Ya, nah ini contoh nih lagi sini naik. Nah bersilang dia kan, berarti dari terhitung dari sini secara hitungan matematiknya dia nganggap ini trennya naik. Nah, dan kecenderungannya naik. Nah sampai di sini ketemu resisten nih, ini kan resisten nih. Dari mana kita bilang resisten? Sebelumnya ada harga di sini juga. Nah ini nih, nih ya di sini, bahkan dari sini nih ada harga. Nah makanya sama. Nah dari sini dia mentok nih, ketemu penjual yang banyak juga di sini. Jadi pembeli dan penjual itu biasanya rame-rame di satu tempat ya Pak. Tetap mereka ngumpulnya di titik-titik tertentu, ibaratnya dalam perjalanan itu ada terminal persinggahan lah ya. Nah ketemu sini baru dia mantul. Nah terjadi perubahan tren. Di mana dia akan mantul nanti? Ya bisa jadi di sini nih. Nih garis bawahnya di sini nih. Bisa jadi. Nah ini kan, ini pernah turun di sini, dari sini ke sini. Nah kemarin Bapak ada ngegambarin persentasi turunnya itu Pak, ngambilnya dari mana gitu? Ini Pak. Iya, oke. Rentang harga. Ah itu iya. Nah, kita bisa tarik garis. Nah kelihatan nih. Ya perhitungannya. 4,5%. Nah ini kan.
Nah, Bapak bisa setting, klik. Kalau Bapak mau nungguin ya tunggu di sini di harga 32.387 baru perintahkan buy si Royal Q. Kita setting tuh yang tadi yang ditunjukin Mr. Dipak tuh. Iya, iya. Di 32.387 buy, dah kita tinggalin. Begitu kena di sini, maka dia akan buy karena kita prediksi kena di sini dia akan balik arah. Nah, itu. Dia akan balik dulu ke atas karena di sini ada. Berarti first call-nya dikosongin dong ya, yang 10 pertamanya itu. 10 itu kan nilai dolarnya, Pak, bukan harganya. Iya, $10. Oh, iya. Ya, ini kan artinya oh iya, oke. beli $10, tetap beli $10 di harga 2387 gitu. Hanya, bahasanya seperti itu. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Tapi balik lagi, kalau saya selalu berpedoman yang namanya market kan selalu naik turun, tidak usah panik selama kita mengerti karakter koin kita ini. Jadi kalau saya tidak terlalu berpedoman pada berita ya. Kenapa saya tidak pedoman sama berita? Karena berita hari ini bisa buruk, besok bisa bagus. Besok muncul lagi berita buruk, bisa lagi muncul berita bagus. Jadi berita itu kan selalu berubah-ubah. Nah, kalau saya berpedoman pada karakter ini, karakter yang tidak bakal berubah. Nah, ini hukum pasar supply and demand. Barang terbatas, hanya 21 juta. Oke, kita bicara jangka panjang. Barang terbatas, kalau permintaan naik, harga pasti naik. Ya kan? Tinggal menunggu kapannya. Oke. Nah, jadi nggak usah panik hari ini ada berita Cina melarang kek, Xianu melarang kek, ya nggak jadi masalah. Tapi ini barang nggak akan hilang di saat barang ini sudah habis. Sekarang ini produksi sudah 89%, tinggal 11% lagi sisanya. Nah, artinya penambangan pun sistem Bitcoin makin lama makin sedikit karena halving. Maka dipastikan Bitcoin ini secara hukum pasar ya, secara hukum pasar kedepannya pasti naik. Ya, walaupun hari ini turun, besok turun, minggu depan turun, bulan depan masih turun lagi, tidak ada masalah, tapi kedepannya dia akan naik kembali. Itu maksud dari circulating supply-nya 18 miliar 18 BTC. juta. 18 juta. 18.745.000 Bitcoin yang sudah ada di pasaran, yang sudah ditambang dan beredar di pasaran. Lalu yang maksimal supply total koinnya itu ada 21 juta jadinya ya. Ya, jadi hasil tambang itu maksimal hanya bisa ditambang 21 juta, setelah itu barang tidak akan nambah lagi di market. Tapi di bawahnya kok ada tulisan total supply 18 juta, lebih kecil dari maksimal supply. Ya, saat ini kan yang beredar baru 18 juta sekian. Oh, di circulating supply itu ya. Ya, sama. Di peredaran, iya. Makanya sama, ya. Oke. Jadi patokan ya berbeda. Jadi ada orang berpatokan dengan news. Nah, itu berarti dia bermain untuk jangka pendek, untuk lihat hari ini, untuk lihat minggu ini, ya kan, untuk lihat suasana hari ini dan minggu ini. Tapi kalau kita, saran saya di awal itu kita pilih dulu koin-koin yang memang punya nilai aset ke depannya, yang ke depannya akan naik. Jadi di saat kita sudah memilih, kita hanya main koin-koin yang berharga saja. Di saat kita salah mengambil keputusan pun, hanya masalah waktu dia akan naik, Pak. Berarti ini menandakan pembelinya kuat ya, peminatnya cukup tinggi. Oh iya. Jadi yang disarankan oleh Pak Herman, carilah kripto-kripto yang pembelinya itu peminatnya banyak gitu ya. Bukan hanya peminatnya saja, lihat karakter maksimal supply-nya, lihat karakter ini produksinya bagaimana. Nah, kayak contoh ya, ini dia mainable ya, artinya bisa ditambang oleh orang banyak, dia decentralized, tidak dikuasai oleh satu orang. Jadi prinsipnya gitu, dia tidak dikuasai oleh satu orang, kemudian dia terbatas. Nah, itu prinsipnya dalam memilih kripto. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu koin yang rame promosinya saat ini, yang sering dibicarakan, ya promosinya luar biasa. Contohnya kita bilang Shiba ya.
Nah, Shiba. Shiba ini tidak bisa ditambang. Nah, kalau tidak bisa tambang, siapa yang buat koinnya? Berarti ada orang yang mengendalikan produksinya. Ini disebut centralized. Jadi kalau monopoli jadinya. Ya, kalau ngikutin edukasi 3 hari yang lalu, itu saya udah jelasin materinya tentang decentralized dan centralized. Artinya ada satu orang yang menguasai. Maka satu orang ini bisa mengendalikan pasar. Ya, kita lihat lagi, maksimal supply-nya enggak ada. Nah, kalau maksimal supply enggak ada, dia bisa produksi sebanyak-banyaknya. Jual di market. Nah, saat ini dia sudah order di softwarenya, di sistemnya 1.000 triliun koin. Masih bisa dikoleksi nggak ini Pak Herman? Payah itu Mas. Jadi dia sudah beredar di market 394 sekian bilion ya. Iya. Berarti 394 Mengerikan ini. itu. Tapi dia masih bisa ngeluarin 60% lagi dan bisa nambah lagi loh ya. Karena tidak ada maksimal supply. Nah, artinya nasib kita ini tergantung si owner ini. Kalau tiba-tiba dia butuh duit, dia produksi terus dia jual, ya kita gigit jari. Harga bisa anjlok kemana-mana. Walaupun promosinya hari ini dia bikin teknologi A, teknologi B, itu kan baru cerita manis ya, cerita promo bagi saya tuh. Nah, kalau saya nggak berani pegang yang beginian karena masih spekulasi sifatnya. Kenapa kita lihat? Nah, kita lihat lagi di market nih, seperti apa sih dia ini? Nah, kita lihat di market supaya lebih terang ya. Teman-teman lihat di market. Ini koin ya, kalau bagi saya ini koin cocok untuk spekulan ya. Tidak untuk orang yang beli aset. Lihat nih. Hari pertama dia muncul tanggal 10 Mei langsung boom ke atas. Setelah itu langsung turun, bahkan lebih murah dari harga awal dia. Nah, di hari pertama ini siapa yang dapat duit? Bandar. Yang buat koin pasti. Iya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya juga bukan satu hari, bisa jadi hanya 1 jam doang ini langsung boom, setelah itu jual. Nah, ini. Jadi kalau yang koin yang meledak langsung dari pertama, setelah itu hancur-hancuran, nah terus dia centralized, tidak bisa ditambang, ya bagi saya itu bukan aset ya. Ini kalau kita lihat historinya, walaupun banyak orang yang suka. Nah ini kita lihat nih, pertama kali dalam ini candle 1 jam ya, dalam 1 jam saja dia langsung boom. Nah ini kan kita bisa lihat dalam 1 jam, tong gitu loh, langsung jatuh lagi, coba naik lagi, setelah itu jatuh, naik sedikit, nah akhirnya jatuh. Ya kalau kita di awal dapat beli di harga bawah ini ya, kalau ya kan dapat beli di harga bawah ini, di sini kita sempat jual, wah ini untungnya berapa persen, gede. Nah ini yang sering dipromosikan orang, wah naik 200% dalam waktu 1 jam, untung gede. Nah iya. Tapi berapa orang sih yang dapat di sini? Nggak banyak. Tapi ada sekian ribu orang yang beli di atas ini. Setelah dia beli langsung roboh. Nah, kalau dia beli di sini, tengok ya, kalau dia beli di sini, sampai harga sekarang ini berapa lama ini, dari bulan Mei tahun 21. Wah, 1 bulan yang lalu aja kan. Oh sorry, nah kita tarik berapa persen ini? Penurunannya ya udah 84% ya, 80% lah. Jadi uang 100 juta hari ini tinggal 20 juta kalau dijual ya. Nah, pertanyaannya sih oke lah, kita bisa tahan, bisa simpan, tapi ada yang bisa kapan ini akan balik ke sini. Nggak tahu, nggak jelas.
Ya, tapi kalau Bitcoin orang bisa menaksirnya 1 tahun lagi nih akan sekian akhir tahun atau awal tahun akan naik ke sekian. Nah, itu masih bisa diukur karena barangnya terbatas, permintaannya nambah jelas. Tapi kalau ini kita nggak tahu siapa yang beli ke depannya. Terus tiba-tiba ownernya lagi banyak yang beli, cetak koin banyak lagi, dia mau serok duit lagi, dia sell lagi kan. Nah, ini yang berbahaya kalau yang centralized tetapi produksinya tidak terbatas. Nah, tapi kita bilang apakah semua centralized jelek? Ya enggak juga. Ada centralized yang bagus. Nah, kayak kuncinya gitu, kita baca di sini ya, kita lihat kayak Theta ya. Nah, Theta ini juga tidak ditambang ya. Tapi kita lihat produksinya sudah selesai. Maksimal supply-nya 1 miliar, produksi yang sudah beredar juga 1 miliar, udah 100%. Kalau udah 100%, barang udah beredar, berarti si owner nggak bakalan cetak lagi, nggak bisa cetak lagi dalam sistem ini, nggak bisa diubah ini. Settingan ini begitu sistem jalan ini udah nggak bisa diubah. Konsep kripto seperti itu. Ya, kecuali dia mau buat versi 2-nya, berarti itu kita anggap koin yang berbeda ya. Kayak besok ada Ethereum 2 gitu ya. Itu sudah beda koin sebenarnya. Walaupun sama owner. Nah, kalau dia udah maksimal supply, tidak ada penambahan produksi, berarti tinggal menunggu penambahan market, penambahan pembeli. Kira-kira. Jadi yang beredar yang dari situ-situ lagi ya, jual beli aja langsung orang. Iya, barangnya itu aja. Ya. Kalau permintaan marketnya tambah besar, permintaan tambah banyak, promosinya tambah gencar, tambah banyak orang mau beli dan simpan, ya otomatis harga akan naik. Sederhana hukum pasar itu sebenarnya ya. Ya. Hukum supply and demand saja. Permintaan banyak agak naik. Tapi kalau barangnya banjir, produksinya banyak, agak akan hancur. Itu hukum pasarnya. Bagaimana kalau yang TRX, Pak? TRX. Tron. Ya. Tidak bisa ditambang juga. Terus ini. Jangan percaya dengan promosi. Tidak ada maksimal supply juga. Ya. Semua owner akan cerita yang bagus ya. Koin dia punya teknologi ini segala macam. Ya, kalau memang ownernya komitmen, ya oke. Bisa naik. Tapi kalau ownernya tidak jelas, tiba-tiba dia berubah, ya kita nggak bisa komplain juga. Nah, kalau kita lihat ya BNB ya, BNB juga tidak bisa ditambang ya. Nah, tidak bisa ditambang di sini lihat. Tetapi jelas ini ownernya Binance yang cukup dipercaya dunia. Nah, tetapi kita lihat dia punya koin sudah keluar 90%, ada maksimal supply-nya. Iya. Nah, kalau ini layak dipercaya walaupun tidak bisa ditambang. Tapi secara sistem ini bisa dipercaya. Itu loh Pak. Jadi dari sinilah kita pilih dulu yang mana aset. Ya kita fokus hanya di aset itu aja. Kayak Mr. Deepak tadi bilang, dia hanya main bagusnya Bitcoin dan Ethereum aja. Nggak usah pusing cari sana sini yang lain. Iya benar. Karena itu dua itu udah bakal jadi aset. Udah jadi aset, bukan bakal lagi. Ya, yang kalau hari ini pun kita salah ngambil posisi, ya kita risiko hanya nunggu dia naik aja. Seperti itu. Tapi kalau koin-koin micin istilahnya, koin-koin yang nggak jelas salah ambil posisi, ya ada harapan uang hilang. Jadi kan itu ada pembelian sampai bilanglah
7 step. Apabila sudah 7 step itu sudah dilampaui, harganya masih turun, berarti dia tidak bisa beli lagi kan, diam. Jadi itu adalah sebagai aset kita. Ya, Jadi nunggu tinggal kapan dia balik lagi harganya naik, baru dia si robot itu akan menjual. Jadi gitu. ya, baru dia akan jualkan. Oke. Seperti itu. Kita tunggu. Pak Herman mau tanya. Ya, silakan Pak Budiono. Jadi gini Pak, kalau untuk posisi yang pertama itu kan 3 Pak, direct langsung ya. Kalau kita beli robot 3 gitu ya, 1, 2, 3 robot, cuman mengacunya pada akun pinjaman yang sama, bisa nggak Pak? Bapak beli robot 3 nih ceritanya. Ya, cuman mengacunya semua koneknya pada akun pinjaman yang sama gitu. Jadi gini Pak, kita beli robot 3 bukan berarti 3-3-nya harus kita trading kan. Kita kan hanya mau main jaringannya aja kan. Betul, buat jaringan aja Pak. Ya, bahkan yang tidak ditradingkan pun bisa jalan Pak, hanya mau ngejar bonus jaringan, dia bikin 3-3-nya nggak ada trading, dia mau jalanin jaringannya dulu juga boleh. Oh, jadi yang di-connect satu aja nggak apa-apa gitu ya, yang 2 buat jaringan aja ya. Yang 2 lagi hanya bayar robot supaya dapat ngembangin jaringan kan. Boleh kok. Oh iya. Namanya bagaimana Pak? Gimana? Akunnya, pendaftarannya. Pak Arif pertanyaannya apa? Itu kan kalau misalnya kita beli lagi 3, namanya nanti akunnya bagaimana? Royal Q itu kan hanya daftar pakai email Pak. Oh, pokoknya asal Bikin email 3 aja. biji. Email dan password ya. Lalu HP-nya, nomor teleponnya Satu HP aja, tinggal logout dan login aja. nggak masalah ya di satu nomor HP ini. Nggak ada masalah. Oh, hanya email saja ya. Ya, ini emailnya saja. Kayak contoh ya, nih saya lihatin ya. Saya masuk ke aplikasi, saya share screen nih. Nah, ini saya punya dari satu HP ya. Dari satu HP saya bisa login ke banyak akun nih. Nah, ini akun yang emailnya Herman Makmur. Nah, saya log out ya. Sorry. Ini. Nah, saya bisa log out. Saya boleh masuk ke akun yang lain, misalnya. Tinggal masukin aja, Pak. Iya. Nah. Nah, ini masuk lagi ke akun yang kedua. Nah, ini beda email kan nih. Iya. Nah, ini. Jadi boleh-boleh aja. Satu handphone aja, nggak usah banyak-banyak. Akunnya boleh banyak ya. Nah, ini titik atas. Ini ID saya yang atas. Ini untuk jaringannya. Nah, ini ID ini udah posisinya udah V3 nih sekarang nih. Gitu. Bagus Pak. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bulan ini jadi V4 nih. Selamat. Ya. Amin. Jadi Pak, udah ready itu? Udahkah misalnya Pak? Mantap. Udah pulang Pak. P4. Dah. Oke. Tapi Pak udah buat tadi saya tengok. Untuk market analysis Bapak udah buat ya? Belum. Boleh Mr. Dipak bagi sedikit. Saya mau tanya, Ya, itu kan robot 1 tahun. ya. Itu 1 tahun tuh ngitungnya dari kita aktivasi atau gimana sih? Misalnya tahun ini kan 2021. Hitung hari Pak, hitung dari aktivasi ya Pak. Oh, dari aktivasi, oke. Itu kan di robotnya ada tertulis tuh expirednya tanggal berapa. Oh, saya nggak ngerti. Nah. Iya. Oke, thank you. Oke, Mr. Dipak boleh tambahin sedikit mungkin tentang analisa market, tentang berita apakah kedepannya bagaimana, mungkin kita boleh lihat
Silakan Mas Edi Pak. So market ya Pak. Ya. Kalau kita tengok untuk Bitcoin. Ini Bitcoin kah? Ya Bitcoin. Oke, 1 hari. Bitcoin US dollar ya. Ini daily-nya ya. So kalau tengok di sini kita punya resisten ya Pak. Resisten kita di sini. So kita harus pecah ini untuk jadi bullish balik. Ya. So ini resistennya. Okey, tapi kalau saya tengok ini sekarang dengan line ini ya, mungkin dari sini kita naik, apa ini, sebentar ya. Okey, so dari sini kita naik ke atas, kita turun dan naik balik test support ini. Mungkin kalau kita pecah keluar daripada sini, bagus Pak. Ya, kalau enggak, harga akan turun balik ke sini. Itu masalah sekarang lah dalam market. Masih butuh waktu untuk break ke atas ya. Ya, ini harus break dulu baru bagus. Kalau enggak break susah. Market memang sekarang kalau Bapak tengok di sini, Bapak bisa tengok kat sini. Sebentar ya. Jadi kalau cerita posisinya belum aman ini. Ya, belum aman lagi. Tapi ya bukan berarti Bitcoin ke depannya tidak aman, tetap aman. Hanya lebih lama aja untuk Betul, naik. Pak. Betul Pak. Bentar. Tapi ya saya rasa 6 bulan ke depan udah naik banyak lah. Ya, sampai hari ini pun saya ingat ini akan turun sehingga sini Pak, 33,000 harusnya. Turun sini, dari sini pusing balik, dia putar balik. Harap-harap lah, ini ikut analisis saya ini, harap-harap daripada sini dia putar balik. Kenapa kak? Di 33.000 boleh ambil buy lah ya. Jangan ikut apa saya cakap Pak, tapi dalam saya tengok market, kalau tengok di sini, resisten banyak di sini ya. Ya. So dalam mana-mana di sini kita boleh buy lah, kerana daripada sini mungkin dia akan putar. Kalau kita tengok 4 jam ya, di sini kita bisa tengok ya, sebentar ya. Kita bisa tengok di sini Pak. Apa ini? Sekejap lah. Ini punya, yang tulis punya ada masalah sikit. Okey. So kalau kita tengok di sini Pak, di sini kita ada turun bawah ya. Ini sekejap ya. Okay, di sini di sini kita turun hari itu ya. Lepas tu di sini pun kita ada turun dan sekarang kita turun di sini. So kalau tengok ini lower low, higher high. Ini satu higher high lah. Lepas tu lower low, higher high, higher low. So daripada sini saya fikir dia akan ke sini Pak. Dalam ke sini dia akan pergi sini, lepas tu daripada sini dia akan turun balik atau ke mana lah. Tapi ini adalah plan saya sekarang, kerana kalau kita tengok di sini kita bisa nampak yang kita ada ini, yang ini satu pusing sini, satu sini dan ini di sini. Dan atas sini kita ada yang ini dan kita ada yang ini. So higher low, higher high itu adalah structure dalam market ya. Dan kita bisa lihat di sini Pak. Okey. Dan kalau tengok sini kita ada support, sini ada support, sini pun ada support ya. So resisten, support di bawah ini. So kalau tengok market, saya rasa hari ini dia dump sehingga sini, lepas tu dia akan mula pusing balik Pak. Ya. Dia akan pusing balik. So senang aja kita bisa buat seperti ini ya. Dari gambar indikator itu ya sampai garis itu kemungkinan dia akan naik. Ya, itu kemungkinan yang saya tengok lah Pak. Contoh seperti ini. Okay.
Seperti ini. Asal tidak ada tiba-tiba berita buruk lagi ya. Saya rasa seperti ini. Seperti ini saya rasa. Oke. Market akan move seperti ini dan mungkin lepas turun ke sini dia test ini, dia terus turun balik. Ya, seperti ini. Okey, kita macam ni. So, inilah prediksi saya Pak. Mungkin seperti ini tapi yang ini pun sampai sedikit sampai sini je Pak. So market lain kalau tengok Ethereum, kalau Ethereum sekarang udah kuat. Bisa lihat ya di sini Ethereum udah kuat balik. Ya, dari sini Bapak bisa tengok dah naik, turun ke sini dan sekarang sedang naik lagi, lepas tu turun. So dia akan test lah Pak. Dan kalau kita tengok ini di sini di daily ya ataupun yang 12 jam, kita ada struktur yang bagus di sini yang ini. Bukan ni. Ini. Kalau kita tengok sini Pak, kita bisa lihat di sini untuk Ethereum dia ada W. Ya. So kalau W ini jalan, bermakna kita boleh dapatkan dari sini ke sini. Mungkin Ethereum ada dalam beberapa hari ini boleh naik sehingga $2,500. Ya. Dari 2.200. 2.500 ya. Ya, ini ikut prediksi inilah dia W selalunya seperti ini. Kita ambil daripada leher dia, kita measure tinggi dia, letak sini, biasanya move dia. Tapi dia boleh pergi dua kali cara pun. Dia boleh pergi pecah ini, tapi saya mungkin ini yang akan jadi untuk Ethereum kerana Ethereum nampak kuat sedikit ya Pak. Nah kalau tengok sini, ini ada supportnya di sini, ikuti support dia. So di sini dia akan patah balik, mungkin turun bawah sedikit ya. Ini dalam daily, so mungkin akan ambil berapa hari untuk jadikan. Tapi kalau kita tengok Bitcoin Pak, ya, kita tengok Bitcoin. Bitcoin, kita boleh lihat di sini W-nya cantik ya. W-nya ini. So walaupun ini sedang turun, tapi saya ingat dia akan putar balik, lepas tu akan naik balik. Tapi ini W-nya bagus. Contohnya kalau saya ambil daripada leher dia sini hingga sini, kita bakal naik sampai sini Pak. 39,000 itu senanglah kalau ini pecah di sini ya. Kalau dia ada dua ini kan. So kalau kita tengok pattern dia sini, kita boleh lihat di sini yang kita boleh lihat di sini ya. So kita ada seperti ini W. So kalau ini pecah, okey, kalau tak ada, kalau putar ini seperti saya katakan tadi, ikut line tadi ya. So inilah Pak market untuk sekarang. Saya pun malas nak tengok market hari ini. Tengok sedih je. Selalu naik sedikit turun, naik sedikit turun. Pak, ada apa-apa soalan untuk market? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Kalau prediksi akhir tahun ini bagaimana, Mr. Deepak? Prediksi akhir tahun ini Pak, actually kalau kita tengok kan, Bitcoin ini harus ke 100,000 Pak. Tapi itu saya cakap, kalau sekarang dia dalam fasa 3, dia turun bawah, kalau kita tengok yang weekly ya. So dia turun balik, dia test kat sini. Sini kuat sangat, dia punya resistance ini yang paling kuat. Ini yang ikut dengan sini. So dia kuat. So di sini saya fikir senang Pak, kita mau naik balik daripada sini, boleh ada chance. So prediksi market senang Pak. Kalau kita boleh keluar daripada sini, daripada ini kita boleh pecah ke atas, dah bullish balik, dan lepas tu untuk pergi balik ke 60,000 tu senang. Sekarang masalahnya kita senang berkolek di sini ya. Itulah masalahnya sekarang Pak.
Tunggu dia tembus 40.000 sekian dulu ya. Baru dia akan laju ke atas itu. Betul, Pak. Itu aja, Pak, daripada saya. Oke. Saya rasa cukup ya hari ini. Cukup ya. Nanti malam ada presentasi ya dari leader Malaysia juga ya. Gabung juga ada leader Indonesia yang lain yang ikut ngisi presentasi. Teman-teman boleh ikut nanti malam ya. Yang mau ikut. Linknya yang nanti tolong Pak ya. Nanti saya kasih linknya ya. Oke Pak. Di grup ya. Terima kasih Pak Herman, Pak Dipa. Thank you. Terima kasih Pak Dipak.